Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Di sini, dan Allah yang telah menciptakan, sebenarnya terjemahnya belum ya, atau kita lihat terjemah dulu. Wakholako, dan telah menciptakan siapa Allah as-samawati terhadap langit-langit, wal ardo dan bumi. Wakholaqallahu as-samawati, dan Allah telah menciptakan langit-langit, wal ardo dan juga bumi, wal itu dan supaya Allah memberikan balasan dan supaya dibalas kullu nafsin setiap diri bima kasabat bahum la yudlamun, dengan apa yang telah pernah mereka kerjakan dan mereka tidak akan pernah dizalimi. Jadi apa yang kita peroleh itu adalah apa yang pernah kita kerjakan. Tidak mungkin dihilangkan pahala yang harus kita peroleh ataupun ditambah dengan dosa lain yang tidak kita perbuat. Apa yang kita peroleh nanti itu adalah apa yang pernah kita perbuat. Itu pernyataan Allah, dan tidak pernah ada pendoliman. Karena nanti memang disebutkan orang yang memperoleh surga itu adalah karena memperoleh rahmat Allah. Sedangkan orang yang dimasukkan ke neraka itu karena keadilan Allah. Bukan, ya memang penyebabnya adalah perbuatan yang kita lakukan. Tetapi untuk memperoleh rahmat itu memang harus ada pemantiknya. Ada modal awal, yaitu keberimanan dan beramal soleh. Nah, kemudian di ayat berikutnya, apa ro'aita, apakah engkau wahai Nabi Muhammad memperhatikan kepada orang yang menjadikan ilahahu, Tuhannya itu hawa nafsunya. Innama ya'tamir bihawahu, sesungguhnya orang itu memperoleh perintah, memperoleh komando dari hawa nafsunya. Nah, ini pernyataan Allah di Al-Quran 14 abad yang lalu, bahwa Tuhan itu bisa juga adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kita mengetahui di dalam diri kita itu ada hawa yang cenderung ingin bersenang-senang, yang cenderung tidak mau susah, tidak mau sulit, inginnya sakarap diri, gitulah. Itu hawa nafsu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai Tuhan. Dan dalam kehidupan ini, saya kira banyak yang menjadikan dirinya sebagai Tuhan, bahkan nanti dipertuhan oleh orang lain. Pamah ro'ahu husnan fa'alah. Dia melihat bahwa apa yang dia pikirkan itu adalah sebaik kebaikan, maka dia kerjakan. Dia melihat itu adalah kobihan, jika melihatnya buruk, dia tinggalkan. Jadi ukurannya itu adalah dirinya sendiri. Ini yang membahayakan. Dia melihat sesuatu itu baik, itu bukan karena ukuran yang lain. Katakanlah begini misalnya, dalam beragama dan sebagai orang Islam, sebagai Muslim kan jelas ada kewajiban, ada larangan. Nah, untuk melakukan satu kewajiban, satu perintah dengan satu larangan itu, ukurannya itu, barometernya itu dirinya sendiri. Ini yang membahayakan. Itu sama dengan menuhankan dirinya. Seperti misalnya begini, punten, saya berulang-ulang soal sholat berjamaah. Nggak apa-apa diulang-ulang. Kan ketentuan sholat fardu itu jelas, sangat jelas aturan dari Nabi, lakukan di masjid. Nah, itu sangat jelas dan banyak dalilnya, tidak perlu disebutkan. Sedangkan kalau sholat sunat silahkan ya. Tapi kadang-kadang kita suka ngatur-ngatur ketentuan Allah. Kita mau melakukannya di rumah. Nah, itu hati-hati. Jika tidak ada uzur, tidak ada alasan, bukan karena sakit atau alasan lain, kita melakukan di rumah itu sama dengan mempertuhan hawa nafsu kita. Harusnya dalam hal ini tidak ada ketentuan kecuali terhadap aturan Allah. Apabila kita mengatur-ngatur Allah, itulah kita bertuhan terhadap hawa nafsu. Apakah bisa terjadi kita? Mungkin juga bisa terjadi.
Dan tentu di sini ceritanya kepada orang di luar yang menyatakan keislaman. Tetapi di kalangan kita juga bisa begitu. Termasuk terhadap larangan. Masih banyak di kita kan kaum muslimin yang suka minum minuman keras. Padahal itu jelas dilarang oleh Allah. Tapi kita masih suka ngatur-ngatur Allah. Kalau sedikit mah tidak apa-apa, kalau hanya wine saja tidak apa-apa, tidak memabukkan, kecuali kalau minumnya 1 botol misalnya. Itu untuk orang-orang yang sudah terlatih. Bagi orang yang belum terlatih, begitu minum sedikit saja langsung mabuk. Nah, mau sedikit, mau banyak, tetap itu haram, harus ditinggalkan. Jangan diatur-atur Allah. Dalam hal ini sudah jelas aturan untuk yang haram dan halal itu tidak boleh kita ikut-ikutan mengatur. Kalau kita ikut-ikutan mengatur, disitulah kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Itu yang dikecam di sini. Apakah engkau perhatikan wahai Nabi terhadap orang yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya? Jadi ukurannya itu hanya dirinya. Nah, ini untuk kita bagi orang Islam. Kalau di luar orang Islam, jangan cerita. Itu makin banyak saja. Kemudian dasarnya akal. Hanya berdasarkan pantas tidak pantas, public decency itu ukurannya adalah kepantasan menurut umum. Dan ini juga yang ada kesalahan dalam demokrasi, konsep demokrasi. Artinya demokrasi dengan Islam itu dalam beberapa hal ada kesamaan, tapi dalam beberapa hal yang lain tidak bisa. Seperti misalkan begini, suara terbanyak dalam demokrasi. Suara terbanyak itu apabila katakanlah kita cari suara di kalangan orang-orang yang suka melakukan perbuatan zina, tentu mereka akan setuju. Nah, apakah mereka yang setuju itu dinyatakan benar menurut agama? Ya, jelas tentu tidak. Karena zina itu jelas dilarang oleh Allah. Jangankan melakukan zina, mendekati zina saja dilarang. Sehingga dalam hal ini tidak ada suara terbanyak. Jadi suara terbanyak itu hanya berlaku dalam hal-hal yang mubah. Seperti pemilihan ketua RW, ketua RT itu bisa. Tapi dalam hal yang sudah jelas haram dan jelas halalnya, tidak perlu diambil pemungutan suara. Di situ demokrasi tidak berlaku. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya mubah, silahkan. Bisa. Jadi di sini memang ada kesamaan antara demokrasi dalam Islam. Tapi dalam hal-hal yang sudah jelas ketentuan Allah, tidak ada demokrasi. Harus ikut ketentuan Allah. Yang sudah sangat jelas. Jadi dalam hal ini, Allah yang menyatakan qad yastadillu bi ala mu'tazilati fi qaulihim tahsin. Ini juga menyasar kaum Mu'tazilah. Kita tahu kaum Mu'tazilah itu kaum orang-orang Islam juga dan sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi yang menjadi ukurannya itu adalah akal. Bukan wahyu. Pantas menurut akal tidak apa-apa dikerjakan. Misalnya begini, kaum Mu'tazilah zaman sekarang kan masih ada juga kaum liberal itu. Mereka itu sedang seminar pas hari Jumat pukul 11. Nah, mereka itu lebih baik terus melanjutkan seminar daripada sholat Jumat. Padahal jelas sholat Jumat itu sudah sangat jelas ayat Al-Qur'annya dan contoh nabinya. Tetapi karena mereka merasa tanggung sedang seminar, mereka terus saja seminar tanpa melakukan sholat. Nah, jelas memang kalau ditanya kepada kaum liberal semua itu setuju, kita lanjutkan saja seminar. Tapi tidak bisa dalam hal itu suara terbanyak dijadikan patokan. Karena ini sudah jelas perintah Allah melakukan sholat Jumat itu. Ayat Al-Qur'annya ada, contoh dari Nabi jelas, bahkan harus ditinggalkan semua transaksi jual beli. Kalau ada Jumat sudah dikumandangkan. Ini masih terus melanjut seminar, siapa itu? Orang-orang jil, jaringan Islam liberal. Tetap saja begitu. Padahal mereka itu alumni pesantren. Tapi pikirannya udah pikiran Mu'tazilah. Itu yang mempertuhankan hawa nafsunya. Wadallahu ala ilmin. Dan Allah menyesatkan terhadap pengetahuan. Nah, dalam hal ini, apakah mereka orang-orang yang mempertuhankan nafsu itu bukan orang pintar? Orang-orang pintar. Orang-orang berilmu juga. Tetapi ilmu itu tidak selalu menunjukkan terhadap kebenaran. Bisa saja menyesatkan juga pengetahuan. Dan kita tahu
demikian banyak orang-orang berilmu yang belum tentu memperoleh hidayah dari Allah, tapi malah bertolak belakang dengan hidayah dari Allah. Kita tahu tokoh-tokoh dunia yang demikian menyesatkan kita, menyesatkan manusia gitu. Dengan cara apa? Dengan pikirannya. Kita tahu ada Karl Marx, tokoh nanti sebagai mbahnya filsafat materialisme, yang filsafat materialisme itu menjadi dua, nanti ada yang sosialisme, berakhir di komunisme, kemudian ada kapitalisme, beda aliran tetapi ujungnya sama, berkiblat pada materi saja. Melihat hidup ini cukup di dunia ini saja, tidak ada kehidupan di luar dunia ini. Semuanya itu adalah digagas oleh orang-orang pintar, membuat buku demikian tebal-tebal. Ada Harvey Koch juga sama, itu tokoh ahli filsafat dari barat juga, tapi sudah tiada saat ini. Juga seperti itu, memandang kehidupan ini adalah hanya saat ini saja. Sehingga berburulah, berlomba-lombalah untuk memperolehnya, karena kalau sudah mati sudah tidak bisa lagi, sudah tidak ada kehidupan. Nah, di sini Allah menyatakan wa khatama ala sam'i, Allah mengunci mati terhadap pendengarannya, wa qalbi, dan juga hatinya, wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah menjadikan terhadap matanya itu adalah penutup. Sehingga dia tidak bisa mendengar, dalam pengertian tidak mau mengerti, sulit mengerti. Dikasih penjelasan juga tetap saja tidak pernah mau. Hati-hati apabila penjelasan itu dasarnya dari Al-Quran hadis, jangan sampai kita abaikan. Karena kalau sudah tidak mau mendengar seperti ini, inilah dikategorikan orang menjadikan Tuhan yaitu hawa nafsu. Ngatur-ngatur Allah. Nah, waqalu, dan mereka mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya. Tidak ada kehidupan lain, tidak ada kehidupan ini kecuali kehidupan di dunia ini saja. Ini yang asal usul filsafat materialisme dalam istilah kerennya saat ini. Tetapi sebetulnya sejak zaman jahiliyah juga itu sudah ada keyakinan itu. Ya, diformalitaskan pada abad ke-17 oleh Karl Marx, dijadikan ajaran terus diikuti oleh Lenin di Uni Soviet di Rusia, dan dilembagakan secara lembaga negara resmi. Jadi Uni Soviet, kemudian di Cina oleh Mao Zedong, di Kuba oleh Fidel Castro, dan hampir juga di Indonesia itu oleh Aidit kemarin tahun 50-an, tahun 65. Hanya alhamdulillah Allah gagalkan. Jadi mereka itu memandang kehidupan ini hanya saat ini saja. Namun tuwanahya, kami mati dan kemudian hidup, dan wa ma yuhlikuna illa dah, dan tidak ada yang merusakkan kehidupan ini kecuali hanya waktu saja. Hanya karena berlalu waktu saja. Kita asalnya bayi, kemudian anak-anak, kemudian menjadi dewasa, menjadi tua, akhirnya mati. Itu karena berjalannya waktu saja. Itu menurut keyakinan orang-orang yang sudah ada sejak zaman Nabi juga sebetulnya. Hanya nanti diformalitaskan dalam keyakinan saat ini melalui sejumlah para ahli yang menulis sejumlah buku dan masih bisa dipelajari sampai saat ini juga. Dan sudah dilembagakan di dalam sebuah negara seperti negara Cina, jelas. Itu partai komunis di Korea Utara dan seterusnya. Walaupun di sana penduduknya ada beragama, tapi negara tidak mengakui. Agama itu malah diburu, seperti di Xinjiang, kaum muslimin juga itu menjadi buruan pemerintah, dipenjarakan dan macam-macam. Mudah-mudahan kita jauh dari itu. Walaupun naga-naganya saat ini juga terjadi di kita. Mudah-mudahan segera Allah pergilirkan kekuasaan ini dengan yang lebih baik para penguasa. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan nanti dalam istilah dahulu itu disebut kaum dahriyah. Kaum dahriyah itu yaitu kita tidak lain hidup ini akan hancur, akan mati ya karena kita tua. Padahal kan sebetulnya apakah kematian itu karena kita tua? Tidak juga. Ada juga yang mati masih bayi. Ada juga yang mati masih muda. Jadi bukan karena waktu yang terus berjalan. Toh selagi masih muda juga mungkin bisa mati.
Dari situ saja sebetulnya sudah bisa dibantah keyakinan orang-orang yang seperti ini. Itu adalah Allah memberitakan dari ucapan kaum Dahriyah minal kufari dari orang kafir, waman wafaqohum, dan siapapun mereka yang menyamai pendapat mereka dari musyrikin kaum Arab. Masa ma'ilah dar, tidak ada kehidupan ini kecuali hanya di sini saja, di dunia. Wa yamutu qaumun wa ya'ishu akhuhum. Satu kaum mati maka akan hidup kaum yang lainnya. Mereka tidak belajar apabila misalnya tidak ada laki dan perempuan, mana mungkin ada kehidupan. Padahal mereka ini para pemuja LGBT, kan? Nikah sejenis, kaum Dahriyun itu, orang-orang yang seperti ini. Coba kalau laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, mungkinkah bisa punya keturunan? Mungkinkah bisa melanjutkan kehidupan? Nah, itu mereka tidak hanya memikirkan kenikmatan sesaat saja. Padahal terjadinya pergantian generasi itu karena ada pernikahan, karena ada percampuran laki-laki dan perempuan. Wa ma samma ma'adun wala qiyamah. Tidak ada tempat kembali dan tidak ada kiamat. Wa hadza yaqul musyrikul Arab, itulah yang dikatakan oleh orang-orang musyrik Arab, mereka tidak meyakini ada kehidupan akhirat. Wa yaqulu al-falasifah, demikian juga mengatakan kaum para filosof, para filsafat. Al-ilahiyuna minhum, Tuhan-Tuhan para filosof itu, mereka yakini begitu. Wahum yunkiruna bada'ata warrojah. Mereka mengingkari ada permulaan dan kembali. Itu kaum falasif. Tentu tidak semua falasifah juga. Kaum filosof, karena di kita juga ada filsafat Islam juga. Imam Ghazali misalnya salah satu contohnya itu adalah seorang filosof, selain beliau juga seorang sufi. Tapi beliau juga adalah tokoh filosof di dunia Islam. Kemudian ada apa lagi? Ibnu Sina juga. Selain beliau sebagai ahli kedokteran, juga beliau itu seorang filosof. Hanya ada bedanya antara Ibnu Sina dengan Imam Ghazali. Di sini kalau Ibnu Sina agak terpengaruh oleh filosof dari Yunani. Sedangkan Imam Ghazali itu mendasarkan pada keyakinan terhadap Al-Quran. Walaupun Ibnu Sina juga tokoh Muslim. Ada beda dalam hal meyakini masalah alam. Nah, seperti dikatakan di sini, kaum filosof itu, sebagian filosof dari Yunani maksudnya, walaupun tidak semuanya juga, itu meyakini kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia ini saja. Kita hancur itu ya karena waktu. Padahal seperti tadi tidak semua yang kematian itu terjadi di usia tua. Di usia muda pun bisa terjadi. Wa yaqulul falasifah ad-dahriyah ad-duriyah al-munkinah lis-sani al-mu'taqiduna. Itulah yang diucapkan oleh kaum falasifah dahriyah, yang mereka mengingkari terhadap siapa yang membuat alam dan meyakini bahwa di dalam setiap 36.000 tahun itu ya'udu kullu syai'in ila ma kana alaihi, akan kembali kehidupan itu sebagaimana semula. Jadi semacam daur ulang. Menurut keyakinan falasifah disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di sini, setiap 36.000 tahun akan terjadi pengulangan hidup. Menurut kaum falasifah. Dari mana mereka meyakini itu juga tidak jelas dasarnya. Hanya perkiraan saja. Wa za'amu anna hadza qad takarrara marratan la tatanahi. Dan mereka menduga bahwa semuanya ini akan terjadi pengulangan. Akabbarul ma'kul wa kadzabul manqul. Mereka takabur. Mereka menyombongkan diri kepada yang telah memberikan akal kepada Allah, dan juga mereka membohongkan apa yang bisa dinukil dari kitab-kitab suci. Jadi seperti itu, saya kira mungkin kita gambarkan sedikit begini. Dalam filsafat seperti tadi, asal-muasalnya itu adalah ya kita sebut istilah sekarang itu ada materialisme saja. Walaupun itu baru muncul istilah materialisme itu abad ke-17-18. Walaupun sesungguhnya Al-Quran sudah menyitir ini jauh sebelumnya. Sejak zaman Nabi Muhammad abad ke-7 sudah disebutkan.
Tapi secara formalitas ditulis itu abad ke-17-18 dan itu nanti menjadi keyakinan terbelah dua dunia ini, ada sosialisme, ada kapitalisme. Sosialisme itu nanti yang berkembang pesat di Uni Soviet, di Cina, di Korea Utara, dan seterusnya, yang berujung dengan komunisme. Yang komunisme itu menciptakan kehidupan bersama yang sejahtera, negara yang atur. Tetapi dalam prakteknya, rakyat itu biasa saja. Kan? Coba perhatikan sekarang di Korea Utara. Rakyat itu miskin-miskin, rakyatnya kelaparan, tetapi pemimpinnya gemuk-gemuk, kan gendut, Kim Jong-un gitu kan. Dalam keadaan sejahtera saja. Demikian juga di Cina, dan di Cina sekarang ini memang secara perekonomian mereka menerapkan kapitalisme. Dua-duanya diterapkan. Tetapi di dalam politik negara mereka menerapkan komunisme. Tetap sampai sekarang juga partai tunggal di Cina itu. Partai Komunis Cina, PKC. Yang sekjennya itu adalah Xi Jinping, gitu, presiden Cina saat ini. Yang kemarin oleh Jokowi diselamati karena terpilih untuk jabatan ketiga jadi sekjen PKC. Yang itu dikecam oleh sebagian umat Islam. Apa hubungannya? Coba pemimpin negara muslim terbesar menyatakan selamat kepada partai komunis, pada Xi Jinping itu. Tidak pantaslah gitu, pemimpin negara Islam. Dalam hal ini, disitulah kita menjadi curiga ada apa-apanya itu antara PKC dengan sejumlah kader-kader PDIP itu, yang menginginkan penerapan ajaran komunis di kita di Indonesia. Mereka itu kagum dengan PKC Cina karena apa? Negeri yang penduduknya lebih dari 1 miliar itu gampang diatur. Apa sebab? Ya karena dalam satu negara itu hanya satu partai, partai komunis. Sehingga gampang diatur dan jelas sanksinya. Sehingga pada takut rakyat itu. Jadi negara itu dengan semena-mena mau apapun gampang atur. Nah, mereka dikaitkan dengan kondisi Indonesia yang multipartai dan dikatakan adalah demokrasi, sulit ngaturnya. Termasuk dalam waktu COVID kemarin juga kan, disuruh pakai masker tidak pada mau, disuruh divaksin juga tidak semuanya mau. Tapi kalau di negara-negara komunis gampang. Nah, sehingga mungkin dari situlah rejim saat ini menginginkan ada sebagai penguasa tunggal, inginnya begitu. Tetapi kelihatannya masih sadar antara kita kaum muslimin, kalau dalam hal itu mungkin saja baik-baik saja. Tetapi ujungnya ke sana, mereka merusak agama. Agama akan dihancurkan. Seperti yang terjadi di Xinjiang, di Turkmenistan Timur, itu dihancurkan masjid dan sebagainya. Dan kaum muslimin itu dibelenggu, tidak boleh mengamalkan agamanya. Walaupun sebagian masih juga ada yang tetap mengamalkan ajaran Islam. Kemudian yang keduanya adalah mewujud di dalam keyakinan seperti kapitalisme. Tapi kapitalisme itu adalah kebebasan yang individu, bukan kesejahteraan masyarakat, tetapi orang per orang. Wah, saya bicara panjang lebar, pada ngobrol semua gimana nih? Kalau jangan ngobrol dulu tuh, kecuali udah saya tidak lanjutkan, saya lanjut ke sini aja. Qala Rasulullah SAW, yaqulullah Ta'ala, Allah berfirman, yu'dini ibnu Adam, telah menyakiti kepadaku ibnu Adam, bisa babid dahri dengan sebabnya waktu. Wa qalu ma hiya illa hayatun dunya wa namutu wa nahya. Dan mereka mengatakan tidak ada kehidupan ini kecuali kehidupan di dunia ini. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang menghancurkan kita kecuali waktu. Itu yang diyakini oleh kaum pemuja materi. Nah, sekarang saya lanjut sedikit saja nih. Sekarang ini sebetulnya berkembang lagi filsafat postmodernisme. Postmodernisme itu adalah mempertanyakan kebenaran. Yang dimaksud di sini kebenaran agama. Ini berkembang di Eropa dan berpengaruh juga di Indonesia saat ini. Dan pengusungnya itu adalah kaum liberal. Kaum liberal, dan ini sedang menyebar juga ke kampus-kampus. Sebagian di kalangan mahasiswa sudah terpengaruh, terpapar. Bahkan saat ini coba perhatikan.
UIN Jakarta, UIN Bandung, UIN dimanapun, dahulu UIN itu didirikan dalam rangka modernisasi pesantren. Itu yang melakukan itu adalah Kiai Haji Anwar Musadat, tokoh dari Garut. Beliau mendirikan PT AIN, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri pertama di Jogja. Kemudian di Bandung. Nah, itu sebetulnya tujuannya mempermodern pesantren supaya menjadi tokoh-tokoh intelektual di masa yang akan datang yang berbasis dari pesantren, bisa ngaji kitab kuning, tetapi ngerti persoalan-persoalan keduniawian. Seperti itu. Tapi apa yang terjadi saat ini, itu oleh tokoh Profesor Harun Nasution dari UIN Jakarta atau IAIN Jakarta saat itu, justru dilakukan modernisasi yang berlebihan, kebablasan. Tokoh Profesor Harun Nasution itu adalah seorang tokoh yang termasuk liberal kalau saat ini barangkali ya. Yang dia mengajarkan ajaran liberal, Al-Quran dipandang sebagai kitab biasa, buku biasa, dan dianggap itu bisa dibongkar menggunakan akal kita sesuka-sukanya, sampai terjadilah saat ini di kalangan orang-orang UIN Jakarta, nikah beda agama itu halal bagi mereka. Walaupun tidak semua ya, karena kita juga tahu ada Profesor Din Samsudin, itu juga beliau guru besar di UIN Jakarta juga tidak begitu. Dan masih banyak juga yang baik. Tapi sebagian ada juga yang berkeyakinan seperti ini di UIN Jakarta, termasuk di Bandung juga. Sebagian, tidak semuanya. Tidak semuanya ngaco. Nah, mereka yang di Jogja juga termasuk UIN Yogyakarta, yang kita kemarin kan ada disertasi yang menghalalkan perzinahan. Hanya dasarnya dari hadis yang milkul yamin gitu. Yang hamba sahaya itu jadikan dasar bolehnya melakukan perzinahan. Itu jelas itu melanggar ayat Al-Quran. Dan ini sekarang yang jadi promotornya itu yang ketua BPIP saat ini, Yudian Wahyudi itu, profesor. Yang dulunya bekas rektor UIN Jogja itu. Jadi promotornya yang menghalalkan perzinahan. Walaupun di kalangan kita kaum muslimin, alhamdulillah tidak tersosialisasi dengan baik. Nah, itu adalah paham-paham di kalangan kaum muslimin juga sudah menyebar paham postmodernisme itu. Yang asal-usulnya dari Eropa. Yang di Eropa itu memang mempertanyakan kebenaran agama Kristen. Wajar toh kalau mereka mempertanyakan kebenaran agama Kristen, apakah terhadap Katolik ataupun terhadap Protestan, karena itu memang bermasalah di kitab sucinya. Kitab sucinya itu banyak kontradiksi. Silahkan kita baca atau kita perhatikan. Di YouTube juga banyak ajaran-ajaran mengenai kitab suci mereka itu yang banyak tidak ngepasnya. Nah, ini diajari juga oleh sebagian kaum muslimin, yaitu sarjana-sarjana yang sekolah lanjutan dari UIN, berbagai UIN di Indonesia. Sekolahnya itu bukan ke Timur Tengah, mereka ngambil master maupun doktornya itu, tapi ke dunia Barat, berguru kepada orang yang punya ilmu tapi tidak punya keyakinan. Sehingga jadi ngawur keyakinan-keyakinan yang diajarkan di UIN saat ini. Tapi tidak semuanya, sebagian-sebagian saja. Yang tadinya kita bangga kalau menyekolahkan anak UIN itu diharapkan menjadi tokoh agama yang mengerti banyak hal. Tapi sekarang malah menyimpangkan ajaran agama. Ada sebagian, tidak semuanya. Jadi kebanggaan kita terhadap UIN itu sekarang dipertanyakan. Sehingga lebih percaya kepada tokoh agama yang berasal dari kampus non-UIN daripada dari UIN saat ini. Itu telah merebak di dunia kita juga. Kemudian di sini disebutkan di sini wasab bini abdi yakulu wadah wa nadah. Disebutkan dalam hadis, jangan mengecam waktu, jangan mencela waktu. Apa sebab? Karena waktu itulah Allah yang mengaturnya. Jadi mencela waktu, memaki waktu sama dengan mencela atau memaki Allah. La tasubud dahra. Janganlah kalian memarahi atau memaki waktu. Innallaha huwad dahr. Karena sebenarnya Allah itulah yang menciptakan waktu. Walaupun oleh orang-orang yang tadi dikatakan bahwa waktu itulah yang
menjadikan kehidupan ini berakhir. Kemudian kita lanjut saja ke sini. Walillahi mulkus samawat, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wa yauma taqumu sa'atu wa yauma sarul mumtilun. Dan pada hari tegaknya hari kiamat, pada hari itu akan merugilah orang-orang yang melakukan kebatalan. Saat itu engkau wahai Nabi memperhatikan setiap umat itu berlutut. Nah, ini tanda kehinaan. Tidak ada martabat sedikit pun di hadapan Allah pada saat terjadi kiamat. Yang dahulu di dunia ini bersombong-sombong, yang dahulu di kehidupan ini merasa adiguna mungkin itu, pada hari kiamat mereka berlutut. Tidak ada harganya. Kul umatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat diberikan kitabnya. Nah, kita saat diturunkan ayat ini barangkali bagaimana itu kitab itu bisa berbicara, bisa menjelaskan kepada kita. Waktu ayat ini Al-Quran turun agak sulit akal kita mencerna. Tapi saat ini sangat gampang. Saat ini sangat gampang. Ya, kita buktikan bahwa kita bisa melakukan rekaman secara elektronik. Kita bisa merekam di media-media apapun, media-media elektronik, dalam bentuk pita, kaset, dalam bentuk CD, ataupun dalam bentuk apapun, yang membuktikan bahwa jejak digital dan jejak kita itu bisa diketahui, bisa direkam. Nah, ini Allah menyatakan begitu, lebih gampang lagi, lebih masuk akal. Allah Maha tahu. Jadi rekam jejak kita saat ini, kehidupan ini, semuanya ada rekamannya di hadapan Allah. Dalam hal ini Allah, ya kalau dari ajaran dahulu, malaikat raqib atid itu yang mencatat katanya. Itu untuk supaya kita paham bahwa Allah juga punya malaikat-malaikat yang mencatat setiap gerak langkah kehidupan kita ini. Dan nanti akan ditembrakkan, diberikan rapot kita itu kepada kita masing-masing. Bukti kehidupan. Kalau rapot di sekolah itu hanya kegiatan akademis saja, tapi kalau rapot yang Allah berikan nanti, semua gerak-gerik kehidupan akan diberikan kepada kita. Hadza kitabuna, inilah kitab kita semua, yantik. Nah, ini kata-kata yantik akan berbicara kitab itu. Alaikum kepada kalian semua berhaki dengan kebenaran. Jadi jejak kita ini semuanya terekam, semuanya ada, sehingga kita tidak bisa mengingkari lagi. Kita melakukan perbuatan buruk itu nanti tercatat di dalam kitab. Dan apakah kitab itu tertulis? Wallahu alam, bisa jadi ada videonya juga, bisa dilihat itu. Toh saat ini kita juga bisa nonton video, kita bisa merekam dalam bentuk film. Nanti juga Allah Maha Kuasa untuk menghadirkan video-video kehidupan kita. Kemudian rangkaian ayat terakhir, fa'ammal ladzina amanu wa amilus sholihati fayudkhilhum rabbuhum bi rahmatih. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka akan memasukkan ke dalam mereka itu ke dalam rahmat Allah. Nah, ini rahmat Allah, dan itu adalah kemenangan yang sangat nyata. Rahmat Allah itulah yang menyebabkan seseorang masuk surga. Tetapi sekali lagi, rahmat Allah itu akan datang jika ada syarat awalnya. Itu iman dan amal soleh. Kalau tidak ada, berarti di sini orang-orang kafir. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Adapun orang-orang yang kafir akan ditanyakan kepada mereka, kenapa kalian dalam keadaan hina dina saat ini? Apakah dahulu saat di dunia pernahkah dibacakan ayat-ayat kepada kalian? Kalian pura-pura belaga pilon, pura-pura tidak mau mendengar, bahkan pastakbartum, kalian semua takabur. Kalian semua menyombongkan diri, tidak mau memperhatikan, mengindahkan peringatan-peringatan yang Allah sampaikan melalui sejumlah media. Para da'i lah, pada saat kegiatan dakwah, ada televisi dan macam-macam, tapi kalian tidak mau mendengarkannya. Bahkan kalian melakukan pelanggaran terhadap perintah ayat itu. Wa idza qila wa'dallahi haqqun, pada sesungguhnya janji Allah itu adalah kebenaran. Dan saat itu terjadi kiamat, tidak ada keraguan di dalam sedikit pun, tetapi mereka tidak meyakini terjadinya kiamat.
Maka nyatalah kepada mereka keburukan-keburukan mereka yang dahulu mereka itu dengan apa yang telah mereka lakukan itu terhadap kebaikannya memperolok-olokkan. Sholat itu apa? Kadada setarang misalnya gitu kan. Ada kata-kata seperti itu. Kama nasitum, pada hari ini Allah akan melupakan kalian sebagaimana dahulu kalian juga suka lupa. Nah, ini perhatian bagi kita saat mendengar adzan paling tidak jangan pura-pura tidak mendengar. Dengar, kalaupun kita belum bisa melakukan sholat saat itu, kita yakini kewajiban harus melakukan sholat. Walaupun kita tidak sempat saat itu, tetapi niatkan kita akan sholat. Misalnya, supaya tidak dinyatakan begini, al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Pada hari ini kami melupakan kalian semua sebagaimana kalian dahulu melupakan terhadap pertemuan denganmu. Hadza wa ma'wakumun nar. Inilah tempat kalian di dalam neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan tidak ada yang akan memberikan pertolongan. Itu adalah karena sesungguhnya kalian menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai olok-olokan dan telah menipu kehidupan dunia. Saya kira bagi kita yang sudah usia 40-50 akan mengerti barangkali, mudah-mudahan ya, bahwa ternyata kita itu hidup rasanya baru kemarin nih, tapi sekarang sudah umur 60 lagi, sudah tua lagi, padahal rasanya baru saja kemarin. Nah, itu kadang-kadang tertipu, mengejar-ngejar dunia padahal tidak ada apa-apanya. Wal yauma, maka pada hari ini la yukhrajuna minha wa lahum yusta'tabun, kalian tidak akan dikeluarkan dari sini dan tidak akan ada kesempatan untuk kembali bertobat. Maka karena itu milik Allah lah seluruh uji baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi yang Tuhan seru sekalian alam. Nah, di sini Allah menyatakan walhul kibriya, dan milik Allah al-kibriya. Al-kibriya di sini al-adomah, keagungan. Bahkan Allah menyatakan dalam hadis qudsi al-adomatu izari, keagungan itu, kehebatan itu izari adalah sarungku. Wal kibriya, dan kibriya itu kemahatakaburan, kesombongan itu. Ridai adalah selendangku. Faman naza'ani wahidan, siapa orang yang tidak menyukainya itu, minhuma dari dua adomah dan kibriya itu, askantuhu nari, dia akan aku tempatkan dia di dalam nerakaku. Jadi dalam hadis lain dikatakan kibriya itu atau ketakaburan itu adalah pakaianku gitu kan. Jadi yang boleh sombong itu hanya Allah sesungguhnya. Tapi di antara kita juga suka bertakabur atau sombong-sombong, sesungguhnya itu adalah mengambil porsi Allah. Sebaiknya usahakan tidak. Walaupun nanti ada hadis sombong kepada orang sombong itu sedekah. Nah, itu lain persoalan. Pada orang yang sombong, yang nutruk, kita sombong lagi, itu sedekah. Boleh dengan niat seperti itu. Tapi sombong tanpa ada alasan, tanpa ada sebab, maka itu dilarang. Sebaiknya jangan begitu. Demikian saya kira untuk penjelasan Al-Quran Al-Jazyah selesai.